Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Widyastuti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tulungagung, golongan 2, angkatan 5 dari kelompok 2. Di video ini, saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran yang saya dapatkan melalui metode sinkronus dan asinkronus yang sudah dimulai sejak tanggal 20 Agustus kemarin. Metode pembelajaran asinkronus adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara tidak tatap muka. Maksudnya, pembelajarannya tidak harus sama-sama online, akan tetapi bisa dilakukan melalui media LMS atau Learning Management System, di mana materinya sudah dipersiapkan sebelumnya supaya dapat diakses oleh peserta secara lebih fleksibel. Pengalaman pembelajaran melalui metode asinkronus yang pertama adalah menggunakan media MOOC. Di sini saya dapat mengakses materi berupa modul, PowerPoint, dan video secara mandiri. Untuk mempelajari materi dari agenda 1 hingga agenda 4 diberikan waktu sekitar 19 hari. Di akhir pembelajaran MOOC tersedia latihan-latihan soal yang disebut dengan evaluasi akademik, di mana disediakan soal-soal untuk mereview materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada evaluasi akademik MOOC diberikan 3 kali kesempatan untuk mencoba mengerjakannya. Pengalaman pembelajaran metode asinkronus yang kedua menggunakan media LMS PJJ BDK Surabaya dan media LMS Collabjar. Media LMS PJJ BDK Surabaya digunakan untuk mengupload atau melaporkan jurnal harian masing-masing peserta. Jurnalnya meliputi kegiatan setelah bangun tidur seperti sholat subuh, lalu kajian keagamaan, olahraga pagi, dan hormat bendera yang maksimal dikumpulkan pukul 10 pagi setiap harinya. Lalu untuk media LMS Collabjar juga digunakan untuk melakukan absensi pagi dan absensi sore. Untuk absensi paginya dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi, lalu untuk absensi sorenya dimulai dari pukul 3 sore hingga pukul 4 sore. Pada LMS Collabjar, kita juga dapat mengakses materi, tugas individu, tugas kelompok, dan juga kuis. Karena adanya pembelajaran asinkronus, saya juga mendapat kesempatan untuk bertemu dan saling mengenal dengan anggota kelompok saya, dan juga saling berdiskusi dan membuat konsep dalam mengerjakan tugas kelompok kami. Selama pembelajaran asinkronus, terdapat beberapa kelebihan yang saya rasakan. Yang pertama, peserta Latsar dapat mengakses materi yang tersedia di media LMS MOOC secara lebih fleksibel, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kedua, membuat peserta menjadi lebih mandiri dan lebih aktif dalam mempelajari materi-materi yang sudah disediakan. Lalu, peserta Latsar dapat menentukan metode belajarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena bersifat individual. Lalu, selama pembelajaran asinkronus, terdapat beberapa kekurangan yang saya rasakan. Yang pertama, terkadang masih terkendala oleh jaringan internet ketika akan mengakses materi-materi dari MOOC. Lalu yang kedua, karena belajarnya dilakukan secara mandiri, maka tingkat keberhasilan dalam menyerap materi yang dipelajari sebelumnya masih tergantung dari keaktifan dan motivasi dari peserta masing-masing. Lalu, untuk pengalaman pembelajaran melalui metode sinkronus atau bertatap muka secara daring menggunakan media Zoom Meeting, terdapat beberapa kelebihan yang saya rasakan dengan pembelajaran metode sinkronus itu, seperti dapat menerima materi secara lebih jelas karena disampaikan langsung oleh Widya Iswaranya. Lalu, yang kedua, dapat melakukan diskusi materi apabila ada materi yang belum saya pahami betul. Lalu, yang ketiga, adanya keaktifan dan interaksi antar peserta kelompok sehingga belajarnya terasa lebih menyenangkan. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran sinkronus yang saya rasakan, yang pertama terkadang terkendala koneksi internet yang kurang begitu stabil. Lalu yang kedua, waktu yang terbatas dalam penyampaian materi dan diskusi bersama. Sekian pengalaman pembelajaran yang saya dapatkan
melalui metode sinkronus dan asinkronus. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.